Nah itu karena Bang Yos bilang antara hidup dan mati. Seringkali masa-masa sulit itu benar-benar pertaruhan ya. Iya. Kadang-kadang kan ini nyawa di tangan. Satu keputusan hidup bisa berubah, satu keputusan hidup bisa nggak ada juga gitu kan. Ada nggak saat-saat di mana Bang Yos merasa bahwa ini tuh benar-benar sesuatu kejadian yang mukjizat, spiritual, sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Artinya kalau manusia sih ini harusnya udah nggak akan mungkin nih bisa terjadi nih, tapi terjadi dalam hidup Bang Yos. Oh iya, itu waktu aku SMA, SMA kelas 3. Cerita singkatnya gini ya, aku itu kan nakal banget lah waktu SMA itu ya. Nakal banget? Nakal banget ya, berkelahi aja terus kan gitu kan. Aku itu udah jadi pemimpin geng motor gitu kan, di sana kan. Jadi dari hidup sengsara ya, dari SD sampai 2 SMA itu udah sengsara banget. Tetapi kelas 3 hidup saya berubah gitu. Mengapa? Karena kakak-kakak saya sudah jadi orang gitu kan, sudah jadi pegawai ini gitu, yang punya mapan lah, gitu lah. Mereka mengumpulkan uang lalu membeli tanah di Kota Semarang itu. Iya, Bang Yos anak paling bungsu ya. Sehingga aku tinggal di rumah sendiri, setelah bangun rumah di situ kan. Nah, siapa yang masakin saya, ngobainin saya? Nah, sedang ibu ayah saya ada di kampung karena harus ngajar kan. Ibu saya akhirnya pindah nemenin saya khusus. Tetapi sepertinya ada komunikasi ya dengan kakak saya yang ada di Pontianak itu kan. Ada 2 orang yang di Pontianak. Kalau mungkin ini adikmu ini kalau terus kayak begini mau jadi apa nggak ngerti gitu. Tiba-tiba aku suruh pindahnya menjelang ujian. Ujian SMA itu aku dipindah ke Pontianak. Kira-kira 3 bulan lah. Wah, aku suka dongkol setengah mati, tapi ya kan nggak bisa ngelawan pakai kapal laut, muntah-muntah aku nggak pernah pakai kapal laut. Terus pesennya ibu saya hanya satu aja mau berangkat. Le, kowe ojo gelutan maneh ya ning kono engko. Kamu jangan berkelahi lagi ya kalau di sana nanti kan gitu kan. Ya oke lah aku jadi anak baik ya karena nasihatnya itu ya. Kan? Rumah kakak saya itu daerah elit kan ya, pejabat di Kota Baru gitu. Sekolah SMA 1 juga hanya 100 meter aja kita jalan kaki, jalannya aspal bagus itu. Udah sekolah, habis itu pulang belajar. Itulah pertama kali saya belajar secara sungguh-sungguh menghadapi ujian. Nah terus puasa kan, kakak ipar saya, aku suruh beli pisang untuk buka puasa nanti kan gitu kan. Aku pakai Land Rover, mobil dinas kakak saya kan. Jadi kira-kira ya dari ke tempat itu kalau 15-20 menit lah. Karena jalan dulu karena masih sepi kan, sampai ke pasar. Parkir, terus nyebrang jalan, pisang-pisang itu udah kelihatan di pasar, di kios itu kan, di pintu masuknya kan. Udah aja, beli karena buru-buru kan. Iya. Terus saya taruh di belakang bak yang terbuka itu. Begitu aku, loh kok kuncinya nggak ada ini kan gitu. Cari di mana-mana nggak ketemu. Gitu, saku saya nggak ada gitu. Tanya semua orang yang pernah saya lewatin juga nggak ada. Nah terus aku akhirnya ke belakang kan, gitu. Jalan nggak ngerti mau kemana, sudah putus asa. Gitu. Diikutin orang. Aku mulai curiga, ini siapa ya gitu. Terus tanya kamu siapa? Gitu, ini. Kamu apa? Kamu bawa mobil? Bawa gitu. Parkir nggak mungkin zaman itu kan yang punya mobil hanya pejabat dan orang kaya aja kan. Iya. Terus taruh ke sakunya gini belakang karena tangannya gini terus kan bener kata saya kan. Kunci mobilnya Bang Yos? Iya, kenapa kok nggak kamu ngomong? Ya sudah, kamu bawa aja gitu kan. Nah, sudah kan, tapi penyakit lama kambuh lagi. Loh, orang bikin susah saya kan, sini kamu. Gitu. Langsung tak straight sekali, aku mukul curet tuh langsung. Gue bilang, moncrotannya itu apa, darahnya. Bajunya putih itu darah semua gitu. Ya sudah, tak tinggal aja. Rupanya dia ngejar saya atau teriak-teriak gitu. Nah, ternyata dia juga orang Madura yang jual buah-buahan. Wah, aku dikeroyok orang sepasar pasti. Nah, disitulah ya aku larisan mempertahankan hidup ini ya. Ada yang bawa pisau segala macam. Aku sudah mikir, inilah akhir ajat saya di sini. Aku pasti mati. Aku sudah di tembok belakang saya supaya saya bisa menghadapi orang di depan aja gitu kan. Wow. Dikerumunin banyak orang waktu aku lemparin batu itu. Tiba-tiba, ini Mas Yose ya kan gitu. Oh iya kaget. Ada orang pakai preman kaosnya gitu, rambutnya cipak, pakai pistol, pakai apa gitu kan. Ternyata itu anaknya, istilahnya itu Pak Le ya, Om itu ya. Pak Le saya di kampung itu yang jadi marinir. Oke. Itu dari provos ya kan. Oh iya, aku langsung ngomong gitu aja kan.
Nah, aku ditolongin dia itu. Iya. Gitu loh. Untung aja. Nah, itu kan mujizat namanya. Ketemu, nggak pernah tiba-tiba dalam keadaan yang kritis aku diselamatkan. Gitu. Okay. Kan tadi tanya mujizat kan. Iya, iya itu salah satu mukjizat. Padahal aku sudah pikir ini hanya Tuhan saja yang menentukan hidup mati saya. Iya. Amat sulit bagi saya untuk bisa mempertahankan dengan menghadapi begitu banyak orang dan membawa senjata tajam. Iya, dan pada saat itu kan mereka taunya kan Bang Yos yang mukul dan berdarah-darah kan, mereka nggak tahu runutnya sebelumnya. Dan tentu saja ya Mer ya masih banyak detail lain, tapi yang paling saya ingat itulah. Iya, iya. Tapi itu menunjukkan sih bahwa ya memang belum saatnya karena masih banyak hal-hal yang mungkin Tuhan ingin Bang Yos tetap lakukan di dalam hidup ini. Karena setelah itu kejadian itu terus jadi militer ya, terus di daerah-daerah pertempuran, itu aku makin yakin. Makin yakin bahwa nyawa itu adalah di tangan Tuhan. Pada saat Tuhan belum mengendaki nggak akan pernah terjadi. Yeah. Itu amat yakin aku. Karena misi-misi dalam peristiwa yang saya ceritakan saja itu. Iya. Yeah. Betul, betul. Ya karena seperti yang tadi, kan sebelum ini Bang Yos juga udah sering cerita betapa kesigapan dan kesiapan itu selalu dibutuhkan. Kadang-kadang suruh tugas ke sini, suruh tugas ke sana. Kalau di satuan kami amat mendadak itu udah biasa. Betul, dan itu beresiko. Kadang-kadang ketika pergi harus meninggalkan keluarga belum tentu akan bisa kembali. Iya, karena itu juga, sudah di mana-mana di negara manapun ya namanya pasukan elit. Ya kalau kita kan Kopassus namanya ya. Di Malaysia pasukan khas misalnya. Ada yang namanya Special Forces, ada yang Green Beret, ada yang SAS, segala macam itu di negara-negara orang. Tentu saja selalu diberikan tugas yang niscaya dinilai oleh user. Usernya itu biasanya panglima tempat ya. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh pasukan-pasukan biasa. Gitu. Artinya risikonya pasti tinggi. Dan itu kita sadari semua. Gitu. Iya, iya. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan mengubah takdir, kesempatan terbuka.